Lahir kat Mekah kan? Lahir kat Mekah. Saya boleh lahir kat Mekah. Abuya dahulu student di Abuya Al-Maliki, Abuya Al-Maliki. Muhammad Al-Maliki. Dan beberapa ulama lainnya, Syekh Abdullah Lahji. Bolehlah tengok kat Google. Syekh Ismail Zain. Lalu beberapa ulama lainnya lah. So belajar tu maksudnya dekat Mekah. Saulatiyah. Saulatiyah. Boleh Saulatiyah. saja. Apa? Boleh, So dia macam universiti ke macam mana? Tak. Dia macam Rumah macam tu je. ada junior high school, ada high school macam tu lah. Oh, sekolah juga. Sekolah, tapi dia ajar kitab yang di tingkat university. Kitab-kitab yang diajarkan di sana Saulatiyah adalah tingkat pengajaran tinggi. Apabila kita tengok sekarang ya. Macam tu lah. Keluar dari Saulatiyah bisa jadi ulama. Oh, ya. Iya, tapi keluar dari university hari ini Belum tentu. bukan belum tentu, tak mungkin jadi ulama. Ush, kenapa? Tak mungkin orang belajar agama di university saja lalu jadi ulama, tak mungkin. Dia harus ada talaqi. Untuk menjadi ulama harus ada talaqi. Yo. Tengok semua ulama-ulama yang hebat keluar Al-Azhar, keluar Madinah, mereka pasti suka talaqi. Maksudnya dia di luar university itulah ya. Dia cari ulama-ulama sekitar university lalu datang ke rumah dia untuk belajar private. Faham. Tapi kalau dia hanya andalkan university, tak mungkin jadi alim. Apa yang membuatkan dia ulama dan dia bukan ulama? Ini dia. Hari ini sebelum kita loncat ya cerita tadi. Ini loncat kita. Tak apa. Yang ni kita balik ke dia sebelum lahir ni sebenarnya. Oke. Yang membezakan apa? Ulama dan bukan ulama tu. Hari ini kita banyak pendai, Okey. tapi tak semua pendai itu adalah ulama. Itu bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya di akhir zaman akan banyak para khatibnya sedikit ulamanya. Banyak pendainya yang ulama sedikit. Untuk bisa membezakan ulama dan tidak, dilihatlah dari sanad keilmuannya. Dia berguru kepada siapa? Tok guru dia siapa? Lalu lepas tu, apakah itu cukup? Tak cukup. Sebab banyak orang yang berguru kepada masyayikh, berguru kepada para ulama, berguru kepada tok guru, tapi tak belajar. Tak belajar sungguh-sungguh. Pulang dari sana, ya sudah, dia tak pernah mutalaah, dia tak pernah murajaah, dia tak pernah belajar apa-apa. Yang kedua, perlu dilihatlah dari basic-basic keilmuan dia. Sejauh mana dia mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama. Ada asas-asas yang perlu diketahui. Untuk tahu ulama, seseorang harus sampai di level tertentu. Tak harus jadi ulama, tapi harus sampai di level tertentu. Untuk tahu dia betul-betul ulama atau tidak. Sebab di Indonesia ataupun di Malaysia, saya tengok banyak yang tak ulama tapi diulamakan. Okey. Ulang boleh tak ulas sekali lagi bagi jelas. Saya tak terlepas. Okey. So, kalau nak tahu orang tu ulama ke tak, orang tu perlu ada dekat satu level Iya. supaya dia dapat membezakan. Iya. Minimal dia tahu basic-basic fiqh, basic-basic akidah, dan basic-basic ilmu kejiwaan, tasawuf atau tazkiyatun nafs, macam itulah. Bila dia tak ada basic, tak mungkin dia bisa nilai ulama. Banyak orang pandai bercakap, macam saya nih. Saya di Indonesia atau di beberapa location dah dianggap ulama. Saya dianggap alim. Hanya karena saya pandai bercakap. Dianggap pandai bercakap. Padahal jauh sangat. Jauh sangat dari derajat seseorang disebut sebagai alim. Susah. Kita di Indonesia sebut susah. Penat. Payah. Apa? Sama. Susah, ha? Susah, payah, betul. Iya. Susah seseorang untuk sampai di level ulama. Hari ini sedikit sangat seseorang sampai di level ulama. So, selalunya kenapa certain orang ni dia dianggap sebagai ulama? Sebab yang menilai hari ini ulama adalah orang yang mampu bercakap. Imam As-Suyuti berkata, al-alimu 'inda al-awam, orang alim menurut orang awam adalah orang yang naik mimbar. Setiap orang yang naik mimbar dianggap alim. Betul lah. Sama macam sekarang tahu buku ini, The Death of Expertise. Tak. Matinya kepakaran hari ini. Itu penulis dia bercerita bahwa hari ini orang-orang lebih percaya selebriti dibandingkan dokter. Misal hari ini dokter cakap satu hal, lalu kemudian ada orang awam, tapi dia selebriti, dia punya banyak follower lah, bicara satu hal, orang-orang akan ikuti selebriti itu tadi.
Iya kan? Akhir zaman tu lebih Akhir kurang. zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu kiamat tak akan muncul sampai segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dan itu yang terjadi sekarang. Bahkan pakar agama yang tak pernah belajar kedokteran berbicara tentang kedokteran. Yang dokter tiba-tiba bicara pasal agama. Betul. Itu bahaya sangat. Tok guru bicara kesehatan. Why? Kenapa? Ada istilah dari para ulama, la tatakallam fima la ta'lam fatuttaham fima ta'lam. Jangan berbicara pada sesuatu yang engkau tak paham, maka engkau akan diragukan pada sesuatu yang engkau paham nantinya. Misal, hari ini ada seorang alim fiqh, orang tok guru yang alim fikih. Lalu dia buat pernyataan tentang kesehatan, tentang kedokteran lah. Dia berbicara kedokteran itu 1, 2, 3, tapi salah. Kemudian kesalahan dia akan viral. Ketika kesalahan dia viral, orang-orang awam dah tak respect. Even dia berbicara pada keahliannya di bidang fiqh, orang awam dah tak percaya. Betul lah. Sebab tu perlu kita hari ini hidup untuk fokus pada apa yang jadi bidang kita. Tak pernah belajar agama, tak boleh bicara pasal agama kecuali pada perkara-perkara basic. Ajakan sholat, ajakan puasa, kemudian motivation lah. Boleh. Tapi kalau sampai bicara pasal hukum, no, diam. Sama macam saya. Saya misal hari ini tak pernah belajar kedokteran. Saya tak pernah belajar kedokteran, tiba-tiba saya cakap tentang kesehatan. Tak boleh. Kecuali kesehatan yang sifatnya basic, motivation. Makanlah yang teratur, tidurlah yang teratur. Nah, itu kan saya boleh. Tapi ketika saya bahas yang mendetail, dalam jantung tuh aliran darah dia, itu tak boleh. Tak boleh. Jadi kita harus fokus pada speciality yang kita punya. Bahkan Rasulullah pun menghargai speciality yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman itu salah satu mukjizatnya kan menampakkan jin sehingga akhirnya jin bisa kemana-mana. Rasulullah di dalam hadisnya ketika ada ifrit yang ganggu Rasulullah, apa sabda Rasulullah? Kalau bukan karena saya menghargai doa Nabiullah Sulaiman dahulu, kekuatan Nabiullah Sulaiman dahulu, sudah saya gantung ini ifrit sehingga bisa dilihat oleh seluruh penduduk Madinah. Jadi Rasulullah pun menghargai speciality yang dimiliki oleh Nabi lain. Jadi kita pun harus menghargai speciality yang dimiliki oleh orang lain. Fokus pada diri sendiri. Kecuali ada tok guru pernah masuk sekolah medikal. Silakan. Tapi bila seumur-umur hanya belajar tentang agama aja, tak payahlah bicara di luar dari itu. Kenapa saya cakap nih? Sebab misal masa-masa corona. Masa-masa corona. Berapa banyak tok guru di Indonesia kiai yang tiba-tiba berbicara pasal corona? Di Malaysia pun banyak. Di Malaysia pun yang berhak berbicara tentang corona siapa? Dokter. Tapi dokter banyak tipu. Ya, walaupun mereka banyak tipu atau apa, tapi itu speciality mereka, bukan speciality tok guru. Jadi fokuslah pada apa yang menjadi bidang kita selama ini. Ada ulama yang bahkan sebut law sakata man la ya'rif laqalla al-khilaf. Andai kata orang-orang awam, orang-orang yang tak paham perihal sesuatu itu diam, niscaya perbezaan dan perdebatan antar masyarakat tak akan banyak. Kenapa hari ini banyak huru-hara dekat sosmed? Sebab semua orang boleh bercakap. Semua orang boleh bercakap. Dan mereka bernafsu. Bernafsu untuk bercakap. Sebab itu cara yang viral. Itu yang bahaya. Bahaya sangat. Muncul ini nak komen. Dan itu termasuk perangai saya yang dah saya buang dari lama. Yang tadi tu yang buat konten-konten. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dengan dalam emas. So aku nak invite korang
untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.